betul. Kemudian untuk mengoptimalkan kamera yang kita punya, yang jelas pertama harus ini saja, jangan asal jepret lah. Oh gitu. Kan. Jangan asal jepret gitu kan. Coba bikin mapping dulu gitu ya. Iya, maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia, kita ketemu lagi dan saat ini saya bawa kolega baru. Ini kolega yang lebih muda dari saya tapi punya pengalaman yang cukup mendalam dan tampaknya dari apa yang ditekuni yaitu kamera ya. Dunia kamera. Dunia gambar ya. Dunia gerak, dunia cahaya masuk semua ya. Sangat mendalam bahkan berpengaruh dalam beberapa hal untuk melihat makna hidup begitu ya. Nah, inilah dia Mas Arif Rahman. Gimana kabarnya nih, Mas Arif? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Apa yang dulu terpikir kok sampai kemudian bisa menjadi orang yang dapat produktif dengan kamera itu? Bahkan mungkin kalau menurut hadis Nabi menjadikan diri kita punya nilai manfaat dengan kamera itu. Apa dulu yang terpikir awalnya? Jadi memang dari dulu emang saya suka dengan dunia gambar. Gambar. Nah, singkat cerita ketika putus sekolah, kebetulan saya di pesantren. Nah, di pesantren ini setelah mau lulus itu teman-teman rata-rata itu banyak yang ke pendidikan gitu kan. Nah, tapi jadi ulama, jadi guru gitu ya. Ulama jadi guru gitu kan. Nah, tapi saya mempunyai ini sendiri, kayaknya asik ini kalau misalnya saya kuliah di dunia inilah, dunia desain gitu. Desain komunikasi visual waktu itu. Nah, banyak juga yang teman-teman yang tanya-tanya kan, Urip, ntar akhiratnya gimana itu gitu kan. Masa dari pesantren kok larinya malah ke desain, ke seni gitu kan. Waktu itu masih belum ini ya. Dulu masih belum terpikirkan jawabannya gitu kan. Oh iya. Pokoknya tertarik aja. Pokoknya saya suka di situ gitu kan. Nah, daripada nanti saya ngambil misalnya kayak pendidikan. Jadi guru. Jadi bahasa misalnya kan. Daripada saya nggak senang di situ dan saya tidak bisa bertanggung jawab di situ, lebih baik saya ngambil apa yang saya sukain. Yang penting kan tidak melanggar ini ya, tidak melanggar syariat. Gitu. Itu yang paling yang saya ini kan gitu. Justru orang Islam sekarang butuh sekali tuh. Kalau enggak kan enggak muncul tuh video channel YouTube-nya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat tuh kan. Dan pada akhirnya setelah sini saya baru benar-benar ini kan ternyata lulusan pesantren itu nggak harus ini ya. Ternyata kita untuk mencapai kebermanfaatan yang tinggi itu nggak harus di agama ya, di jurusan yang selama ini biasa gitu ya. Kadang-kadang kita harus juga nyari jalan lain dan mungkin itu masih minoritas ya. Artinya hanya sebagian kecil aja yang mengambil itu. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya kita bisa berjuang di tempat itu gitu ya, memperjuangkan kebaikan dengan kameranya itu ya. Betul. Ya. Penemu kamera ini Ibnu Haytham namanya. Iya. Dia asal katanya Komaro ya. Oh iya, Komaro. Cuma dia bawa ke Spanyol, ke Andalusia waktu itu orang nggak bisa bilang what is this? Ya, orang Arab bilang this is Komaro kan. Iya. Nah, mereka bilang oh kamera. Jadi itu yang menemukan kamera orang Islam. Jadi kalau santri menekuni dunia kamera, saya pikir ya relevan gitu kan. Relevan. Nah, mungkin dengan ini bisa semakin terbuka nanti kan bahwa teknologi yang banyak kita gunakan hari ini tuh justru temuan-temuan saintis muslim, ulama-ulama muslim. Nah, menarik. Nah, setelah pertama kali menentukan pilihan untuk menekuni dunia apa dulu istilahnya? Desain komunikasi visual ya? Betul. Wow, menarik sekali itu namanya ya. Apa yang kemudian menjadi tantangan berat di situ? Tantangan yang terberat di situ pertama kita memang basic-nya kan pesantren. Pesantren itu kita di pesantren kan nggak diajarin itu caranya gambar itu gini. Nah, ternyata cara menyampur warna nih gini gitu. Nah, ternyata warna hijau itu bukan murni hijau, ternyata campuran dari biru sama kuning. Nah, baru turunlah jadilah warna hijau. Ya, gitu ya. Makanya dulu dasarnya apa? RGB ya. Ya, RGB, red, green,
Blue. Ya. Eh, Oh bukan. Kalau itu warna ininya RGB memang kan green. Nah, itu buat apa? Kalau diaplikasikan di digital, nah itu RGB. Cuman kalau warna-warna primernya, warna primer itu ada merah, kuning, sama biru. Merah, kuning, biru. Nah, ketika warna berarti bercampur, RGB ya, bukan RGB ya. ya. Yellow and blue ya. Iya. Oke, terus. Nah, itu tantangannya dulu, wah ini dunia ini baru nih, gitu kan. Nah, tapi harus kembali lagi, saya juga harus bertanggung jawab apa yang harus saya ini kan, gitu kan. Nah, ternyata saya menemukan banyak hal-hal baru di dunia perkuliahan, mulai teman baru. Yang awalnya kan kalau dunia pesantren tertutup, bisa kemana-mana, misalnya mau keluar Terbatas, bukan Ya, tertutup, terbatas. terbatas, Ya. benar, terbatasnya Temannya sudah pasti itu, ya, gitu kan. udah pasti itu, gitu kan. Kita pegang handphone. Rutenya juga masjid, asrama, kelas gitu kan. Betul. Kemudian nggak boleh megang handphone, gitu kan. Nggak boleh apa? Kalau mau keluar harus izin Ya, dulu. interaksinya harus di dalam. Betul, interaksi harus ini. Sementara kalau kuliah itu harus keluar malah ya. Emang harus ini, harus apa? Kita harus banyak teman, kan, biar channel. Malah harus pakai HP ya. Ya, betul. pakai HP. Nah, jadi agak kaget juga dulu tuh. Akhirnya cuma lambat laun. Nah, ternyata semua itu bisa dipelajari. Gitu kan. Nah, selama kita mau gitu kan. Kalau kata ini kan manjada wajada kan. Kalau bersungguh-sungguh pasti dapat. Gitu. Kalau nggak bersungguh-sungguh ya. Jadi skripsinya apa dulu? Kalau skripsi kemarin tugas akhir itu ya. Jatuhnya memang tugas akhir. Nah, saya lebih ke ini animasi. Animasi. Tentang Jadi, apa waktu itu? Tentang ini namanya itu video mapping. Nah, video mapping itu kita merubah objek, misalnya objeknya itu kita bisa searching di internet itu, misalnya ini video mapping Museum Fathaillah. Gitu. Nanti buat teman-teman coba kalau misalnya lagi online YouTube, nanti bisa di searching misalnya video mapping Museum Fathaillah. Jadi di situ merubah. itu tugasnya di situ dulu. Bukan. Itu tentang animasinya tadi ya, oke. Video mapping gitu. Video Nah, mapping. itu termasuk media baru gitu kan. Nah, cuma Biasanya digunakan untuk buat apa itu? untuk pameran. Pameran. Nah, kalau misalnya gedung yang dulu kan saya kuliah di Bandung, jadi waktu di Bandung itu waktu tahun itu, nah, teknologi itu ini Lagi tren. Lagi tren. Nah, itu di luar negeri juga tren. Nah, kemudian masuk ke Jakarta, masuk Bandung. Nah, akhirnya saya angkat itu. Oke. Jadi ternyata cukup membuat Mas Arif ini berkembang lah ya dengan kamera itu ya. Ya, betul. Apa yang kemudian bisa diambil dari perjalanan kuliah menekun itu? Kalau emang kalau waktu kuliah kita dapatnya hanya dasar-dasarnya sih. Dasar, oke. Dasarnya. Ya nanti kalau misalnya gimana sih kita agar si subjek ya, agar yang di foto itu terlihat berwibawa. Oh iya, caranya ambilnya jangan dari atas, dari harus sejajar nih. Setara. Harus setara, harus dari bawah. Nah, itu kan ada. Oke. Ada teknik-tekniknya. Betul, kan kita ininya fokusnya di komunikasi visual kan, nah, seperti itu. Berarti pas lulus baru berkembang itu pengetahuan itu. Nah, jadi menguasai yang dasar itu penting berarti ya. Dan harus cepat tahun ya. Oke, setelah lulus kuliah sampai sekarang sudah berapa tahun tuh? Saya lulusan 2015 ya. 2010, 2015, 16. Berarti 6 tahun ya? Berapa 6 tahun? 6 tahun. Oke. 6 tahun. Nah, menurut ini antum pelajaran apa sih yang bisa diambil oleh orang dengan kameranya? Kan biasanya sekarang orang berburu kamera bagus hanya untuk moto makanan ya, terus betul. dia selfie gitu ya. Iya. Padahal dengan kapasitas HP yang harganya mungkin ya lumayan, dia bisa membuat sebuah konten gitu kan. Ya, betul. Maksimal TikTok gitu kan. Maksimal orang di TikTok. Tapi sebenarnya kan harus ada tahu dasarnya. Kalau di TikTok kan mungkin instan ya. Kamera ini instan gitu. Tapi nah ini menurut antum apa sih yang sebenarnya harus kita ketahui cara dalam menggunakan atau mengoptimalkan kamera yang kita miliki itu? Oke. Untuk mengoptimalkan kamera yang kita miliki, memang nah sebelum ke situ kita harus tahu juga ternyata kamera kan setelah dipoto setelah dijepret menghasilkan foto. Nah, ternyata foto itu alat untuk kembali ke masa lalu saat itu.
Oh begitu, oke. Iya, Nah, misal maksudnya gini, bagaimana itu maksudnya ya? gini. Nah, ketika antum tahun 2000, misal 2005, nah, antum melihat foto antum gitu kan. Oh iya, ini foto saya waktu kecil. Nah, memori dalam ingatan itu ini yang membuat kita balik ke masa lalu. Ada bukti. Ada bukti gitu kan. Jadi ternyata ada alat untuk kembali ke masa lalu, ternyata ada gitu kan. Nah, ternyata diciptakan juga oleh saintis muslim gitu kan. Nah, jadi kita pertama memang dokumentasi itu penting, gitu kan. Cuman dokumentasi penting sehingga ini nanti kedepannya bisa menjadi alat masa lalu nih. Betul. Kemudian untuk mengoptimalkan kamera yang kita punya, yang jelas pertama harus ini saja, jangan asal jepret lah. Gitu. Kan. Jangan asal jepret gitu kan. Coba bikin mapping dulu gitu ya. Iya, maksudnya kalau bisa, ini bakal bermanfaat nih. Berarti bisa kita eksekusi. Diambil, gitu. oke. Jadi kalau bisa sebagai ladang dakwah juga seperti itu. Nah, kalau dari kamera sendiri pengalaman yang sangat menarik itu ini Seth. Jadi dari kamera itu dan kan prosesnya emang kamera, kemudian kita punya skill untuk untuk mengambil gambar, mengambil video, kemudian editingnya juga masuk. Nah, dari hal itu, jadi dari kamera itu saya alhamdulillah diperjalankan oleh Allah itu ke tempat-tempat yang belum pernah saya datangi gitu kan. Nah, dan itu wow banget ya. Dan itu sangat ini sekali gitu kan. Sangat kayaknya kalau dipikir-pikir pakai otak itu kayaknya saya nggak mungkin lah kalau nggak diperjalankan gitu kan. Gitu. Tanpa media kamera. Nah, betul. Luar biasa. Jadi kamera bisa kita maksimalkan dan sebenarnya dengan kamera itu kita sedang merekam masa lalu ya. Karena begitu dijepret cetet 1 detik, kita udah jalan 10 menit. Ya, 10 menit. Dia menjadi masa lalu kan. Masa lalu. Jadi apa kira-kira maknanya itu? Ya, maknanya mungkin kita dari momen itu kita bisa ke depan kita harus lebih baik lagi mungkin ya. Oke. Bisa dijadikan alat untuk itu ya. Ya, misalnya kalau kita ketemu makanan kita foto ya tinggal bersyukur lah ya. Jangan mengeluh setelah itu ya. Oke. Menarik. Tapi dalam beberapa anak-anak muda itu kadang melihat sebuah karya dari kamera bagus itu hanya kalau kameranya itu memang berkelas ya. Ya harganya mahal gitu ya, termasuk handphone. Dan memang kalau di kamera handphone kan ada istilah kameranya jahat gitu kan. Nah, tapi memang tampilnya itu bagus. Nah, sebenarnya apa sih esensi dari ketika kita membuat kamera menjadikan kamera itu untuk berkarya? Apakah memang standarnya harus yang mahal atau seperti apa? Kalau menurut saya tools itu memang penting. Cuman apa pesan yang mau disampaikan, apa yang mau dikomunikasikan itu lebih penting gitu. Jadi kadang ada yang pakai kamera bagus tapi hasil jepretannya gitu, nggak ada bobotnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada pakai kamera biasa tapi karena proses berpikirnya gitu kan sebelum dieksekusi proses berpikirnya panjang. Nah, itu akan menjadi sebuah karya yang yang banyak diingat gitu. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sangat penting tapi mungkin orang lupa bertanya. Sebenarnya kalau kamera ketika dijadikan alat membuat film, kalau saya begitu saya mengerti seorang artis syuting gitu kan, dan saya lihat bahwa misalnya dia berada di sebuah rumah, masuk dalam kamar tidur juga pakai sepatu, terus itu ternyata sekelilingnya itu tidak seindah yang tampil dalam kamera. Jadi sejak itu saya berpikir di sekitar kamera ini tidak semenarik kameranya yang tersorot. Nah, kalau ya ada sisi itu ya bahasa itu. Nah, kalau menurut antum apa sih sebenarnya yang harus kita ambil ketika melihat sebuah film? Kadang kan anak muda kalau zaman dulu ya ada orang beranting ikuti beranting gitu kan. Nah, jadi film ini harus kita tempatkan sejauh mana? Nah, kadang karena kita sudah pada pegang kamera sekarang ini. Nah, mestinya kan sudah paham itu. Artinya kalau kita mau lihat film ya tentu nilainya yang mendidik kan begitu. Nah, bagaimana itu pendapatnya Mas Arif? Kalau sebenarnya kalau dalam produksi itu memang misalnya sinetron atau apa, itu memang nggak seindah apa yang kita lihat gitu kan. Nah, sebenarnya
memang layar yang segitu tuh sama framing ini tuh sangat berpengaruh pada kehidupan juga gitu kan. Betul. Nah, sampai-sampai misalnya di daerah, saya juga pernah menemukan, jadi ibu-ibu ini lagi nonton TV. Dia tuh marah-marah sendiri gitu kan. Nah setelah saya lihat, wow dia lihat sinetron. Waduh, kan itu rugi banget ya. Sekali gitu marah-marah gitu. Nah setelah saya tanya, oh, emang tadi kenapa kok marah-marah gitu kan? Iya itu si tokoh A malah berantem sama malah selingkuh sama tokoh B gitu kan. Nah terus kenapa Anda marah-marah gitu kan? Ya saya kesel aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngerti apa di balik proses produksi itu, mungkin ini pada ketawa gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang ngeliatnya cukup aneh juga gitu kan. Nah, sedangkan sekarang itu media-media gitu banyak dikonsumsi sama masyarakat yang tidak mengerti gitu kan. Mungkin di perkotaan atau di ini kita udah pada sadar gitu kan. Betul. Sadar dalam artian kita hanya menginput informasi itu apa yang kita butuhkan. Misalnya, oh ya saya pengen nonton sepak bola, nah berarti cukup searching YouTube kah atau saya pikir itu yang betul-betul real itu sepak bola. Artinya kalau jatuh betulan ya. Gitu. Kartu betulan ya. Nah sedangkan yang orang-orang di daerah gitu kan, yang masih dalam tanda kutip minimnya informasinya atau belum akrab dengan internet, belum akrab dengan itu, jadi yang dikonsumsi setelah sholat maghrib gitu menjelang isya sinetron lagi gitu. Jadi antum sendiri nggak tertarik nonton film belakangan nih? Kalau hanya beberapa ini aja, hanya misalnya hanya untuk menambah skill aja ya? Iya, jadi saya emang suka film-film action ya, karena di situ editingnya bagus gitu kan. Oh ya, jadi kita bisa, editnya bisa bagus ini ya. Kira-kira triknya apa sih? Nah, itu yang saya pelajari. Betul. Jadi sudah sampai pada tahap meriset, mengamati gitu ya. Bukan terbawa arus itu. Ya, mengamati, terbawa arus. Oke. Nah ini yang terakhir nih. Kira-kira kalau ada generasi muda ingin menekuni dunia apa namanya? Tadi istilahnya videografi kalau bahasa sekolahnya apa? Komunikasi visual. Nah, apa saja yang harus mereka persiapkan dari sekarang? Kalau untuk akademisnya nggak? Ya, akademisnya. Kalau akademisnya mungkin yang sekarang lulus udah kelas 3 SMA atau udah mau lulus, itu pertama ini saja persiapkan dulu ini kendaraan saya. Karena memang setahu saya DKV itu memang nggak murah juga. Nah setelah saya searching negeri gitu kan, negeri juga ternyata mahal juga ya. Mahal, oke. Nah misalnya dia per bulan. Itu lebih banyak ke prakteknya ya atau seperti apa? Ya lebih banyak ke praktek. Termasuk tools tadi ya. Tugas-tugas gitu kan. Memang itu adopsi dari ini, dari barat semua saat ini. Oke, ya. Masih barat minded ya. Jadi apa materialnya harus kuat itu ya? Ya mungkin sudah itu. Ya. Jadi misalnya karena dalam tugas-tugasnya memang ada sih yang kita ambil dari Indonesia, cuma hanya beberapa aja. Jadi masih belum full Indonesia karena memang sekarang media yang suruh itu kan dari barat semua saja. Oke. Kalau untuk otodidak kayak apa kira-kira? Kalau otodidak cukup cintai aja apa yang cintai aja. Misalnya sekarang lagi senang video nih, ini udah cintai eksplorasi gitu kan. Itu cukup, nanti juga bakal ketemu saya lebih senang kesini gitu kan. Karena sebenarnya desain komunikasi visual itu bukan arahnya untuk arahnya bukan untuk ke video sebenarnya. Tapi banyak arah di situ kan. Jadi ada yang desain grafis gitu kan. Desain grafis, habis itu ada animator gitu kan. Nah, kebetulan saya menjurusnya akhirnya endingnya ke arah dunia editing, dunia pervideoan, videografi seperti itu. Jadi di desain komunikasi visual tuh semacam apa? Prodinya gitu. Ya, betul. Nah, nanti ambil jurusan di editing. Ya, nanti prodi, nanti kalau sudah kebetulan di kampus saya dulu itu masih prodi saat. Prodi, oke. Di prodi. Nah, kalau di kampus lain mungkin sudah fakultas ya. Fakultas, oke. Jadi sudah ada fakultas DKV sekarang ya? Ada. Nanti baru ada jurusan-jurusannya. Nah, betul. Nanti setelah dapat ilmu itu kan selama 4 tahun ini kita banyak mendapat ilmu nih. Ilmu untuk mengkomunikasikan dari sisi visual gitu kan, komunikasi visual. Nah, dari situ nanti baru kita
kita mau implementasikan di mana nih, apakah di video kah atau di desain kah gitu kan. Oke. Karena cukup berbeda antara apa, antara gambar mati sama gambar hidup gitu kan. Oke, betul. Antara apa, statis sama dinamis Ya. gitu. Mungkin ada satu lagi, tadi sudah saya sebut terakhir tapi ini penting. Oke. Jadi kamera itu kalau mau disebut dalam sebuah kalimat kayak apa kira-kira? Kamera itu Maknanya ya, maknanya. kamera itu kalau kita gunakan dengan kamera itu mata dua, Sat. Mata dua. Mata dua apa? Kalau misalnya kita gunakan dengan hal yang baik, dia bermanfaat. Tapi kalau misalnya tidak kita ini kan, ya cuman bisa jadi apa ya, istilahnya Ya sia-sia lah ya. Sia-sia gitu. Ya. Bahasanya itu mubazir lah gitu kan. Mubazir, oke. Terus kalau pandangan terhadap kayak aplikasi yang video-video pendek bagaimana? Saya nggak sebut merek lah ya. Oke. Bagaimana pandangan bagi orang yang sudah menekuni dunia itu? Video-video pendek. Maksudnya Mas Arif sudah menekuni tentang mulai dasar ilmunya, kemudian penggunaan kamera, kemudian hari ini ada aplikasi video-video pendek yang digemari orang. Nah, sebenarnya ketika kita masuk ke dalam aplikasi itu, apakah nanti kemampuan kita di dalam memahami kamera akan baik atau justru kita terbawa oleh sesuatu yang memang didendangkan di sana? Ya, betul. Nah, itu kan memang aplikasi itu sebagai ini ya, punya ini sendiri gitu kan. Dia mungkin udah membimbing target sendiri gitu ya. Target sendiri gitu kan. Nah, cuman saya juga menemukan di aplikasi tersebut ada juga konten-konten dakwah ternyata. Nah, gitu. Jadi harus diisi juga berarti ya? Karena harus diisi juga. Dan itu kan kembali kalau misalnya kita kepada kamera tadi, nah kan tergantung siapa yang pakai kan. Itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu. Di situ bisa nambah pahala, bisa nambah dosa juga. Ya, bermata dua. Baik, terima kasih. Sahabat kalian yang berbahagia, inilah bincang ringan kita tentang kamera, dan Mas Arif Rahman ini merupakan orang di balik video-video dakwah yang dijalankan oleh sebuah lembaga gitu ya. Dan saya sendiri sebenarnya bisa main video ini karena dalam tanda kutip dipaksa oleh beliau waktu itu. Katanya harus belajar editing video. Wah, ternyata hikmahnya akhirnya saya bisa punya channel YouTube dan seterusnya. Nah, ini amal solehnya beliau. Dan pada akhirnya kita ambil satu kesimpulan bahwa kamera hari ini adalah senjata. Dia merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk kita ikut menjalankan konstitusi bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, menjalankan keimanan kita, mengajak manusia pada kebaikan. Pada saat yang sama ada ruang-ruang yang begitu luas yang dengan kamera itu, kalau kita memang punya visi, punya misi, akan menjadikan keberadaan kita bermanfaat lebih luas bagi kehidupan sesama. Tetapi kalau kita tidak punya itu, ya siap-siap saja jadi korban gitu ya. Jadi korban, jadi konsumen yang pada akhirnya tadi kita akan kita akan dijejali oleh konten-konten yang merugikan, tidak menambah semangat dan apapun juga. Pada akhirnya semua harus diketahui dengan ilmu, dan sebuah ilmu memang menuntut keseriusan, kesabaran, dan kesungguhan. Terima kasih banyak inspirasinya Mas Arif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.